Selamat sore kaum perempuan GKP Cawang dimanapun kaum perempuan berada, semoga sehat-sehat selalu. Dan kita akan memulai pertemuan kita di sore hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan perenungan firman Tuhan di sore hari ini diambil dari Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan ini sesuai dengan renungan Sarma yang disiapkan oleh Majelis Sinode GKP. Mari kita siapkan Alkitab kita. Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari. Kami bersyukur ya Bapa, di sore hari ini kami bersama dengan kaum perempuan GKP Cawang hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sungguh kami yakini firman Tuhan menuntun, memimpin, memberikan kami kekuatan, bahkan mengajarkan kami bagaimana kami harus bertindak sebagai orang beriman di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan di tengah keterbatasan kami. Kiranya Engkau yang memampukan kami agar kami memahami firman Tuhan dan melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan ke-20. Saya akan bacakan bagi kita. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, mungkin kaum perempuan pernah mendengar salah satu suku, yaitu Baduy, gitu ya. Pernah mendengar suku ini kah sebelumnya, gitu ya. Suku Baduy ini ada di Kabupaten Lebak, di daerah Rangkas Bitung ya. Dan yang menarik dari suku Baduy ini adalah salah satu suku yang memiliki kearifan lokal yang juga tidak tersentuh pada modernisasi, yang tetap memegang teguh bagaimana mereka bisa memelihara alam, gitu ya. Jadi suku Baduy ini adalah salah satu suku pedalaman yang punya komitmen untuk memelihara alam, dan ini tercermin dalam pikukuh ataupun ketentuan ya, yang dipegang. Jadi di sana itu ada disebut dalam bahasa Sunda, pikukuhnya itu gugung atau gunung teu meunang dilebur,
lebak temenang diruksak gitu ya. Jadi di sana tuh dalam nilai-nilai yang dipegang itu, gunung itu nggak boleh nggak boleh dilebur ataupun nggak boleh dikurangi, lembah itu tidak boleh dirusak gitu ya. Kemudian menarik juga kalau di sini juga diungkapkan lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Maksudnya biarkan seperti adanya alam. Yang panjang nggak boleh dipotong, yang pendek nggak boleh dipanjangkan, gitu kan, seperti itu. Dan luar biasa kalau kaum perempuan nanti punya kesempatan ke sana, tentunya setelah COVID gitu ya. Mungkin kita bisa punya kesempatan ke sana untuk bisa belajar bagaimana menghayati alam ciptaan Tuhan. Di sana tidak boleh menggunakan alat mandi ya, sabun, odol atau pasta gigi itu tidak boleh dibawa ke sana gitu ya. Karena mencemari sungai gitu kan. Bahkan di sana itu ketika membangun rumah dari kayu itu bukan tanahnya yang disesuaikan dengan bangunan gitu kan, tapi bangunan yang disesuaikan dengan tanahnya. Jadi tanahnya kalaupun agak naik turun gitu kan, maka bangunan yang di atas rumah panggungnya itu kaki-kakinya itu harus disesuaikan gitu kan, tinggi pendeknya dengan tanah itu gitu kan, dan menyesuaikan alam, menjaga alam gitu kan. Dan ini bisa kita hayati gitu ya, kita bisa pelajari kearifan lokalnya gitu kan, bahwa seringkali justru orang-orang yang cenderung memahami diri orang modern gitu justru malah merusak alam. Alam dijadikan ataupun hanya dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, dan di situ terjadi eksploitasi, perusakan, bukannya memelihara untuk keberlangsungan kehidupan bersama gitu kan. Dan ketika ada perusakan, ketika manusia tidak bisa menghargai alam, maka bisa jadi tidak akan ada kehidupan yang baik, tidak akan ada kehidupan di sana untuk kebersamaan. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu hayati bersama, dan ini diungkapkan oleh kitab Ulangan di sini bicara terkait dengan kehidupan. Allah menghendaki umat untuk menghayati kehidupan. Ketika di sini pun bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, diingatkan bangsa Israel mau memilih kehidupan atau kematian gitu kan. Mau memilih berkat atau kutuk gitu kan. Dan di sini diharapkan bangsa Israel bisa memilih kehidupan. Dan bagaimana caranya untuk memilih kehidupan? Di sini diungkapkan di ayat 20 gitu ya. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Gitu kan? Mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya. Penggambarannya adalah ketika bangsa Israel dituntun untuk menghayati kehidupan, maka Tuhan inilah yang mempunyai kehidupan gitu ya. Tuhan ini juga yang menggambarkan ataupun menyimbolkan kehidupan itu sendiri gitu kan. Maka bangsa Israel harus mengikuti, harus taat kepada Tuhan, harus mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, terus mendekatkan diri dan tidak terjebak, kalau di sini konteksnya, kepada penyembahan Allah-Allah lain begitu ya. Nah, ini yang perlu dihayati untuk bisa menghayati ataupun mencapai sebuah kehidupan yang sejati bersama dengan Tuhan. Dan ini pun perlu kita hayati ketika kita menjalani kehidupan pada saat ini. Bicara terkait dengan mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, terkait dengan alam yang Tuhan ciptakan untuk kebaikan bersama, itu pun seringkali kita mengenyampingkan itu gitu ya. Padahal kalau kita mungkin sedikit membaca gitu ya, kembali ke kitab Kejadian, bagaimana alam ciptaan ataupun ciptaan yang lain diciptakan Tuhan itu ada dalam harmoni untuk kebaikan kehidupan bersama. Namun memang seringkali manusia merusak itu gitu ya.
manusia dalam kitab Kejadian untuk menghayati sebuah kehidupan harus memelihara, menjaga, melestarikan. Namun yang terjadi pada saat ini justru sebaliknya gitu kan. Hanya dijadikan keuntungan untuk memenuhi keinginan semata, padahal juga merusak gitu kan. Banyak yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan alam ini. Nah, sehingga ketika bicara bahwa untuk menghayati kehidupan, bahkan Tuhan pun menuntun kita untuk menghayati benar-benar sebuah kehidupan yang sejati. Maka di sini kita mengkaitkan dengan kondisi ekologi kita gitu ya. Kondisi alam kita untuk kita benar-benar memiliki kehidupan yang harmoni, maka kita punya peran di sana untuk peka mendengarkan suara Allah untuk hidup berdampingan, hidup berharmoni dengan ciptaannya yang lain untuk saling melengkapi, saling memelihara satu dengan yang lain demi kebaikan bersama. Ketika itu kita lakukan, maka kita akan benar-benar menghayati sebuah kehidupan yang sejati. Bukan justru saling menegasi atau mematikan satu dengan yang lain. Namun justru dengan upaya untuk menghayati harmoni, maka kita bisa menghayati kehidupan yang sejati. Dan banyak hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan ini untuk menghayati kehidupan yang sejati gitu kan, bersama dengan Allah dan juga terkait dengan relasi kita dengan alam. Khususnya kaum perempuan. Kaum perempuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk juga bisa melestarikan bumi ini gitu ya. Walaupun bisa jadi ada hal-hal yang merendahkan kaum perempuan, mungkin ya kita tidak menutup mata bahwa masih ada ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan, bicara gender dan yang lain-lain, kekerasan gitu ya. Namun hal-hal yang terjadi itu bukan berarti membuat kaum perempuan tidak bisa melakukan yang terbaik, yang baik untuk kehidupan bersama gitu ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya tentunya tidak selalu harus sama dengan suku Baduy tadi gitu ya, untuk benar-benar kayaknya menjaga alam luar biasa. Namun bisa dimulai dengan hal kecil yang kita bisa lakukan di tengah-tengah kehidupan kita gitu, untuk bisa menghayati kehidupan itu gitu ya. Misalnya saja ibu-ibu kaum perempuan biasanya senang dengan tanaman di rumah gitu kan. Mulailah kita menanam, mulailah menumbuhkan tanaman-tanaman yang hijau, dan di situ itu saya kira juga salah satu hal mungkin dipandang kecil tapi itu punya dampak juga untuk memberikan sirkulasi udara yang baik gitu kan, dan itu berdampak dalam kehidupan alam sekitar gitu ya. Di tengah-tengah kondisi Jakarta yang pada saat ini polusinya cukup lumayan tinggi gitu ya. Apalagi yang kita bisa lakukan? Bicara terkait dengan pengolahan limbah gitu ya. Ya mungkin memang dalam kondisi masa pandemi Covid ini sulit ya untuk bisa berkumpul kaum perempuan melakukan keterampilan-keterampilan ya. Walaupun sudah dimulai pada saat itu kaum perempuan mengumpulkan bungkus-bungkus permen ya, bungkus kopi, kemudian itu tidak dibuang tapi dikumpulkan, dijadikan anyaman begitu. Ada yang jadi tikar, ada yang jadi tas dan yang lain-lain. Itu saya kira juga hal yang mungkin dipandang sebelah mata bagi orang lain, namun itu punya dampak yang luar biasa. Ketika itu tentunya juga konsisten untuk dilakukan. Nah, banyak hal yang kita bisa lakukan gitu ya. Bahkan bicara terkait dengan penggunaan air, listrik, dan berbagai macam hal. Ini menuntun kita untuk bisa menghayati kehidupan yang baik, karena Tuhan menghendaki kita untuk bisa menjalani kehidupan yang baik. Begitu pula dengan alam ciptaannya. Dan sekali lagi, kaum perempuan punya peran yang penting. Bahkan ketika bicara terkait dengan perempuan gitu ya, sosok feminim gitu ya, ataupun feminis gitu ya, bahwa kalau kita lihat bumi
Bumi ini pun seringkali dipandang sebagai sosok perempuan gitu kan. Coba kaum perempuan lihat gitu ya. Tidak pernah ada kata-kata Bapak Pertiwi gitu ya. Tapi yang ada adalah Ibu Pertiwi. Ini kan penggambaran bumi sebagai sosok ibu yang melahirkan, yang memunculkan berbagai macam kehidupan gitu ya. Maka tentunya kita bersama, khususnya kaum perempuan, bisa menghayati itu gitu ya. Bahwa kaum perempuan punya juga peran sentral untuk bisa memulihkan kehidupan, untuk bisa menghayati harmoni di tengah-tengah kehidupan bersama dengan ciptaan yang lain, baik itu tanaman, hewan, dan yang lain-lain. Bahkan ada banyak hal yang juga mungkin awalnya dimulai coba-coba gitu ya, iseng-iseng, tapi justru malah menjadi sesuatu hal yang berdampak dalam kehidupan lingkungan gitu ya. Oh, mau buat aquaponik gitu kan, atau hidroponik dan yang lain-lain, yang ternyata bisa menjadi sesuatu hal yang berdampak dalam kehidupan sesama, memberdayakan sekaligus juga memulihkan kehidupan bersama dengan alam. Mari kaum perempuan, dalam kondisi masa pandemik pada saat ini bukan berarti kita berhenti untuk bisa menghayati kehidupan ataupun berjuang untuk memulihkan kehidupan bersama, khususnya terkait dengan relasi kita dengan alam. Namun kita bisa memikirkan, mengkreasikan kira-kira bentuk-bentuk apa saja yang kita bisa upayakan di tengah-tengah kondisi saat ini, namun itu juga bisa menghayati sebuah kehidupan gitu ya, bahkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Dan di situ kaum perempuan punya peran yang penting. Mari kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, karena Allah di sini menuntun kita untuk memilih kehidupan, dan supaya kita hidup senantiasa, mari kita melakukan yang terbaik, mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita bersatu diri dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, melalui firman Tuhan, Tuhan menuntun kami untuk memilih kehidupan, mengupayakan kehidupan. Bahkan kehidupan kami sebagai manusia yang juga berelasi dengan ciptaan yang lain, khususnya alam. Kami diajak untuk berharmoni sehingga kehidupan bisa berjalan dengan baik, saling melengkapi, saling mengisi satu dengan yang lain. Kami diajak tidak hanya untuk mempergunakan kekayaan alam dengan semena-mena hanya untuk kepentingan kami sendiri, namun kami juga diajak untuk bisa merawatnya, memeliharanya, dan itu didasarkan bagaimana kami juga peka untuk mendengarkan suara Tuhan yang juga menuntun kami untuk melakukan hal yang sama. Tuntun kami ya Bapa, berikan kami kekuatan agar kami bisa menghayati kehidupan yang baik bersama dengan ciptaan Tuhan yang lain, menghayati kehidupan damai sejahtera, dan sungguh dengan apa yang kami lakukan, walaupun mungkin dimulai dari hal yang kecil, itu senantiasa berdampak dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Bapa. Allah yang Maha Kasih, kami hendak mendoakan bagi kaum perempuan di GKP Cawang, Tuhan yang memberkati mereka, keluarganya, pekerjaannya, peran-perannya, Tuhan yang melingkupi dengan berkat-berkat, kesehatan, kekuatan, hikmat, hati yang gembira, sehingga dalam menjalani hari-harinya tetap berpengharapan, senantiasa bersuka cita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang Maha Kasih, kami juga membawa setiap pergumulan permasalahan kami, kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya kami diteguhkan, dikuatkan untuk bisa menghadapi berbagai macam persoalan yang mungkin kami hadapi. Tuntun kami ya Bapa. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat bagi kami agar kami juga bisa
melakukan yang terbaik, taat protokol, dan kami juga bisa memperhatikan saudara kami yang lain yang juga terdampak karena masa pandemi ini, dan kami bisa melakukan berbagai macam hal, mungkin dimulai dari hal yang kecil, sehingga kami saling menopang, saling menguatkan, saling bertolong-tolongan, dan saling menanggung beban satu dengan yang lain, sehingga kami dimampukan bersama-sama untuk bisa menghadapi situasi pada saat ini. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa untuk para kaum perempuan yang ada dalam kondisi sakit. Tuhan yang memulihkan, memberikan kekuatan dan menjamah, bahkan memberikan hati yang berserah penuh kepada Tuhan, karena Tuhan hadir dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Terima kasih ya Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini. Maka jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Lakukanlah yang terbaik untuk menghayati kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai memberkati kaum perempuan GKP Cawang dimanapun berada dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.